pasca persalinan. Apa itu kontrasepsi pasca persalinan? Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu kontrasepsi. Kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi, kontrasepsi pasca persalinan adalah alat atau metode yang digunakan saat setelah melahirkan sampai 42 hari setelah melahirkan untuk mencegah kehamilan. Kenapa harus menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan? Tujuan dari KB pasca persalinan antara lain untuk menjaga jarak kehamilan. Menurut WHO, jarak antar kehamilan yang disarankan adalah 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua, mencegah kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, melindungi wanita dari risiko kesehatan akibat kehamilan. Wanita membutuhkan fisik dan mental yang sehat dan kuat dalam menjalani kehamilan agar kehamilan tidak menimbulkan risiko atau komplikasi bagi ibu dan bayi. Dan secara tidak langsung dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih kontrasepsi pasca persalinan antara lain, bagi ibu yang menyusui, kontrasepsi yang digunakan tidak mempengaruhi produksi ASI. Gunakan kontrasepsi sebelum terjadi ovulasi pertama kali. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang, atau sering disebut sebagai masa subur. Ovulasi terjadi sebelum menstruasi. Biasanya, ovulasi terjadi pada hari ke-42 atau 6 minggu setelah melahirkan. Berikut beberapa jenis kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi ASI. MAL atau metode amenorrhea laktasi merupakan metode alami untuk mencegah kehamilan. Dengan menyusui eksklusif, maka dapat menunda ovulasi. Syarat MAL agar efektif antara lain umur bayi kurang dari 6 bulan, menyusui secara eksklusif, bayi menghisap secara langsung pada payudara, menyusui minimal 8 kali dalam 24 jam pada kedua payudara, dan ibu belum mendapatkan haid. Kondom merupakan sarung karet untuk menampung sperma agar tidak masuk ke dalam rahim. Kondom dipasang pada penis untuk laki-laki, dan untuk wanita kondom dipasang ke dalam vagina. Keuntungan penggunaan kondom adalah dapat mencegah penyakit menular seksual. Efek samping dari kondom adalah memicu reaksi alergi pada orang dengan alergi lateks. Pil mini progestin. Pil ini dapat dikonsumsi sejak 6 minggu pertama pasca persalinan. Namun, bagi wanita yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pil ini dapat diminum segera setelah 3 hari pasca persalinan. Pil ini diminum setiap hari dan lebih efektif jika diminum pada jam yang sama. Keuntungan penggunaan pil, kesuburan cepat kembali. Efek samping dapat terjadi yaitu perubahan pola haid, sakit kepala, pusing, nyeri payudara, nyeri perut, dan mual. Suntik DMPA atau depomedroksiprogesteron asetat. Suntikan ini biasanya diberikan 3 bulan sekali dan dapat digunakan pada minggu pertama atau minggu ke-6 pasca persalinan. Keuntungan penggunaan kontrasepsi ini antara lain mengurangi resiko kanker endometrium, fibroid uterus, dan mengurangi resiko radang panggul. Efek samping yang terjadi biasanya perubahan pola haid, sakit kepala, pusing, kenaikan berat badan, dan penurunan libido. Implan. Kontrasepsi ini berbentuk tabung kecil seperti korek api
yang dimasukkan di bawah kulit pada lengan bagian atas. Kontrasepsi ini dapat digunakan minimal 4 minggu pasca persalinan. Keuntungan dari penggunaan kontrasepsi ini dapat mengurangi risiko radang panggul. Efek samping yang terjadi biasanya perubahan pola haid, sakit kepala, pusing, perubahan berat badan, jerawat, nyeri payudara, nyeri perut, dan mual. Implan dapat bertahan hingga 3-5 tahun tergantung jenis yang digunakan. IUD atau AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim merupakan alat berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Kontrasepsi ini dapat segera dipasang setelah melahirkan. Keuntungan dari kontrasepsi ini antara lain kesuburan cepat kembali dan biaya yang murah, karena alat ini dapat bertahan hingga 3-10 tahun tergantung dengan jenis yang digunakan. Efek samping pada kontrasepsi ini antara lain perubahan pola haid, nyeri haid, kram perut pada awal pemasangan. Vasektomi atau metode operasi pria merupakan prosedur kontrasepsi pria yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma melalui pembedahan. Tindakan ini tidak mengganggu fungsi seksual dan bersifat permanen. Keuntungan metode kontrasepsi ini yaitu efektif untuk mencegah kehamilan dan tidak mempengaruhi hormon. Tubektomi atau metode operasi wanita merupakan prosedur kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur melalui operasi. Tindakan ini tidak menghentikan haid dan bersifat permanen. Keuntungan metode kontrasepsi ini yaitu praktis, efektif untuk mencegah kehamilan, dan ekonomis.